guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brasil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan tembaga, Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut. Lalu, kira-kira di manakah letak tambang peringkat teratas dunia itu ya? Yap, benar sekali. Letak tambangnya terletak di daratan tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, yang sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan hasil pertambangan PT Freeport Indonesia. Tambang Esbjerg dan tambang Grasberg adalah dua tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia nih guys. Yang pertama adalah tambang Esbjerg. Tambang ini adalah tambang awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia. Esbjerg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3.600 meter dari permukaan laut. Dari awal pengurukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988, gunung tersebut hampir seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah. Semenjak saat itu, gunung biji milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini. Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan baru di dekat Esbjerg. Dan yang sekarang ini dikenal sebagai tambang Grasberg. Penemuan cadangan baru ini sangat mengembarkan dunia. Pasalnya, cadangan yang terkandung di dalamnya memiliki cadangan emas terbesar nomor 1 di dunia. Selain itu, tambang Grasberg memiliki cadangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia. Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta. Dan cadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di Grasberg digali oleh Freeport. Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia ini. PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untuk yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan untuk mencapai kesepakatan itu, Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alot dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Kehadiran kegiatan pertambangan di tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya nih guys. Dampak nyata terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Grasberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200.000 hektar dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi. Wah, dalamnya seperti dalamnya cintaku padamu ya guys. Besar dan dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Map. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Grasberg ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya, juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang, menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimbulkan.
Dan itulah fakta-fakta mencengangkan dari adanya PT Freeport Indonesia. Semoga kita bisa belajar untuk lebih memahami kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah melihat berita tentang eksploitasi tambang emas yang ada di Papua. Tentu sangat memprihatinkan karena sumber daya yang selama ini biasa kita gunakan banyak terjadi pengambilan paksa atau penggunaan secara besar-besaran. Nah, maka dari situ kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Friendly Ningratama, yang kedua Ar-Rohim Irfan Fanani, yang ketiga Tri Lestari Marista, yang keempat Imam Hoiruddin, dan saya sendiri Rafli Mahendra Putra, dan yang keenam Jamila. Bahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu identifikasi permasalahan. Identifikasi masalah yang disebabkan oleh penambangan emas di Papua. Yang pertama, hilangnya Gunung Bijin dan menyisakan lubang galian besar. Yang kedua, tercemarnya sumber mata air yang ada di Papua, yakni yang diakibatkan limbah merkuri pada saat proses penyaringan emas. Yang ketiga, mengakibatkan terjadinya kemundulan hutan, di mana banyak pohon-pohon yang ditebang untuk memperluas jaringan, memperluas area tambang emas. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tentang solusi dari permasalahan tambang emas. Yang pertama yaitu dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan melalui sanksi hukum. Yang kedua yaitu dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat dari penambangan bebas yang tanpa izin di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Yang selanjutnya yaitu membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi di dalam industri pertambangan. Dan yang terakhir yaitu memberi pengayuman dan rasa aman kepada rakyat atas pelaksanaan kegiatan pertambangan, terutama kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Di sini peran stakeholder masyarakat yaitu melakukan kegiatan negosiasi dalam hal untuk mempertahankan kelestarian lingkungan di sekitar dengan menolak adanya pembukaan tambang emas baru. Selanjutnya peran stakeholder penyuluh. Yang pertama yaitu memberi pemahaman tentang arti penting tentang konservasi lingkungan, dan yang kedua yaitu memberitahu tentang dampak dari penggalian tambang emas seperti bahayanya, meningkatnya potensi dan ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah, serta menurunnya kualitas pada air sungai. Peranan stakeholder pemerintah. Nah, pada dasarnya penggunaan sumber daya alam itu sudah diatur dengan pemerintah melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menjamin hak ekonomi dan sosial bagi warga sekitar, serta harus dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Artinya, untuk penggunaan atau pengambilan sumber daya alam yang ada di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah selama ini. Baik, selanjutnya di sini mengenai kesimpulan. Yang pertama di sini dengan adanya sebuah eksploitasi tambang emas yang menyebabkan sebuah kerusakan pada beberapa alam dan juga terdampak atau berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan manusia ke depannya, maka hal tersebut harus segera diselesaikan dan juga harus melakukan sebuah diskusi lebih lanjut ke depannya, dan juga dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya dan juga tidak merugikan sebuah pihak terkait. Saya Ar-Rohim Irfan Fanani, NIM 106. Baik, selanjutnya yang kedua, perusahaan perlu mengolah limbah tambang tersebut agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian pemerintah harus lebih teliti dalam memberikan izin tambang tersebut agar perusahaan tidak terindikasi melakukan kegiatan yang merusak. Baik, tadi kita sudah mengetahui bagaimana
peranan stakeholder yang ada di sana, mulai dari pemerintah, penyuluh, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Lalu solusi yang selama ini mereka dapatkan bagaimana? Dan juga sebelumnya kita juga membahas tentang permasalahan yang ada di sana. Nah, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.